Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membagikan video tentang cara membuat sop sayuran. Bahan yang dibutuhkan antara lain adalah kol atau kubis, wortel, kapri, tomat, muncang, dan seledri. Sedangkan bumbunya cukup bawang putih, garam, gula pasir, merica, dan juga penyedap rasa. Nah, kita akan melihat bahan-bahan ini satu persatu serta sedikit manfaatnya. Antara lain yang pertama adalah akan kita lihat kubis. Kubis ini baik sekali untuk kesehatan. Berikutnya adalah wortel. Ini juga sangat bagus untuk kesehatan mata karena banyak mengandung vitamin A. Sedangkan kapri ini juga bagus karena banyak mengandung berbagai vitamin. Untuk tomat ini juga ada vitamin C-nya sehingga juga bagus. Selong atau orang menyebutnya loncang ini juga mengandung banyak vitamin. Ada juga seledri, ini bagus untuk mencegah hipertensi. Nah, hipertensi ini bisa kita cegah dengan kita banyak mengkonsumsi seledri. Kita akan melihat bahan-bahan yang kita gunakan, cukup mudah, yaitu ada wortel, ada kubis, yang juga ada tomat, dan juga ada sayuran-sayuran yang lain antara lain kapri. Nah, tentunya ini adalah sayuran-sayuran yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, karena kalau kita banyak mengkonsumsi sayur dan buah, insya Allah kesehatan kita akan terjaga dan kita bisa terlepas dari kolesterol yang tinggi dan juga tekanan darah tinggi. Bahan-bahan tadi setelah kita cuci bersih, kita potong-potong. Ada selongnya, seledrinya kita potong-potong kecil atau mungkin sesuai selera, tapi sebaiknya kalau seledri ya kecil-kecil, kalau selong tadi bisa agak besar ini, karena kalau terlalu kecil juga nggak bagus untuk sayur bening ini. Nah, ini setelah itu tadi sudah kita potong-potong, kita juga menyiapkan air ke dalam panci atau mungkin tempat yang biasa untuk memasak. Setelah air mendidih, satu persatu bahan kita masukkan. Bisa wortelnya dulu kita masukkan, berikutnya daun kol atau kubis yang sudah dipotong-potong dimasukkan juga ke dalam air yang tadi sudah mendidih tadi. Nah, setelah daun kolnya kita masukkan, kita aduk sebentar agar semua bisa terkena air. Berikutnya sambil menunggu panas, bisa kita siapkan bumbunya. Cukup merica, bawang putih, dan bawang merah. Nah, bawang merah ini nanti akan kita iris-iris, tentunya untuk tambah sedapnya aroma masakan. Iris-irisan bawang ini nanti selanjutnya kita goreng. Nah, ini bahannya cukup sederhana. Sebenarnya bumbu ini juga bisa kita siapkan sejak awal, tetapi bisa juga sambil menunggu air mendidih juga nggak masalah. Nah, merica atau lada kita haluskan dengan diberi garam. Selanjutnya bawang putih juga bisa kita masukkan. Kalau untuk jumlahnya sebenarnya adalah sesuai selera. Ketika kita memang menghendaki agak pedas,
kuahnya, yo berarti mericanya kita perbanyak. Ketika kita nggak mengendaki begitu pedas, ya berarti mericanya cukup sedikit. Nah, ini kita ulek dengan ulekan tradisional dengan tujuan agar lebih enak. Kalau kita memasak pakai blender, sebenarnya sari rasa atau cita rasanya kurang. Lebih enaknya pakai tradisional, kita ulek biasa pakai cobek dan mundu atau pengulekan. Ini sudah kita ulek. Nah, kalau sudah dirasa lembut atau halus, maka tinggal kita masukkan ke dalam tadi panci yang berisi sayuran tadi. Nah, tinggal kita masukkan pelan-pelan. Kalaupun kita menghendaki bumbu ini di awal sebelum air mendidih juga nggak masalah sih, sebenarnya juga bisa sejak awal, tetapi kali ini saya memberikannya setelah sayuran kita masukkan. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk agar bumbunya tercampur. Selanjutnya juga kita tambahi garam dan juga gula secukupnya. Nah, berikutnya kita akan menggoreng kapri. Kapri ini cukup kita goreng sekilas saja supaya hijaunya tidak hilang dan vitaminnya juga tidak hilang. Jadi sebentar saja, cukup di kreng gitu sebentar, terus kita angkat sehingga jangan sampai layu atau kekuning-kuningan. Cukup ini menjadikan hijau, warnanya tambah hijau, langsung kita angkat. Nah, selanjutnya nanti setelah kapri ini kita angkat, selanjutnya kita akan menggunakan sisa penggorengan ini untuk menggoreng irisan bawang merah yang tadi sudah kita iris-iris dan kita siapkan. Ini kapri kita sisihkan. Nah, ini selanjutnya bawang merah kita goreng untuk lebih menambah gurihnya atau aroma sup sayurnya. Nanti kita goreng sambil menunggu ini sampai berwarna agak ke kuning-kuningan. Nanti kalau agak ke kuning-kuningan berarti menandakan bawang sudah matang. Sambil kita aduk-aduk, kita akan bisa merasakan aromanya begitu harum. Nah, itu tanda-tandanya bawang sudah matang. Terus kita angkat, kita tiriskan. Berikutnya kita kembali ke tadi sayuran tadi. Setelah sayuran tadi agak matang kubisnya, baru kita masukkan daun selong atau daun bawangnya. Terus juga kenapa ini tidak sejak awal kita masukkan, karena ini untuk menjaga warna hijaunya. Kalau kita masukkan bersamaan dengan wortel dan kubis, tentunya nanti akan menjadi kuning, dan selain tidak menarik juga kadar vitaminnya juga mungkin banyak yang luntur. Nah, setelah itu baru kita masukkan tomatnya. Tomat ini juga tidak sejak awal, karena kalau sejak awal nanti tomatnya akan hancur lebur dan atau istilah Jawanya menjadi ledrek. Nah, ini kita masukkan akhir-akhir saja supaya masih ada kesegarannya. Nah, kita aduk-aduk sebentar, apinya juga jangan terlalu besar. Nah, baru tadi kapri yang sudah kita
goreng tadi sebentar, nah kan menjadi tambah hijau sekali lah. Kita masukkan kaprinya, kembali kita campur, kita aduk-aduk, kita bolak-balik atau aduk-aduk, tunggu sebentar sampai kembali airnya mendidih. Ini kalau sudah mendidih, dirasa sudah masak atau matang, lah kita tambah sedikit mungkin bagi yang suka dengan penyedap rasa. Tapi kalau bagi yang tidak suka pun tidak pakai penyedap rasa juga nggak masalah, karena nanti gurihnya akan kita pertambah gurih dengan gorengan bawang nanti. Kalau yang suka pakai penyedap rasa juga nggak apa-apa untuk ditambah penyedap rasa. Nah, tinggal kita tunggu lagi beberapa saat sambil memastikan semua sudah matang. Nah, ini sudah mendidih, insya Allah berarti semua sudah matang, berarti sup sayuran ini sudah siap kita santap, artinya kita angkat karena sudah matang. Nah, ini setelah kita pindahkan ke mangkok sayuran supnya, terus kita taburi irisan seledri. Irisan seledri tadi nggak usah digoreng, nggak usah diapa-apakan, tetapi irisan seledri mentah kita taburkan di atasnya. Ini akan menambah aroma supnya menjadi wangi. Berikutnya gorengan bawang merah tadi juga kita tabur-taburkan di atas sup ini agar tambah cita rasa gurihnya, dan juga kita akan bisa menghirup baunya menjadi sangat harum dan nikmat serta menggoda selera. Nah, demikian tadi tentang cara pembuatan sup sayuran. Kalau sekiranya dirasa bermanfaat, silahkan subscribe video ini agar kita bisa kembali lagi menampilkan video-video berikutnya. Jangan lupa juga like dan beri komentarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.